Habis itu tentang kita, tautan, laporan baca kalau bisa kita matikan ya teman-teman semuanya. Jadi ketika kita nantinya masuk chat-chat baru, lanjutan. Jadi Anda dari sini, Anda scroll paling bawah, ada di sini 2, pemeriksaan privasi sama lanjutan. Anda klik lanjutan. Di dalam lanjutan nanti Anda akan mendapatkan ada 3 pilihan di sini. Blokir pesan dari akun tak dikenal. Ya, mungkin kalau Anda tidak pay. Setelah itu teman-teman semuanya, setelah kita masuk di lanjutan, kita mungkin bisa masuk ke pemeriksaan privasi juga. Pemeriksaan privasi ini juga penting teman-teman semuanya. Di sini kita bisa pilih siapa yang bisa menghubungi Anda. Mungkin Anda bisa pilih di sini. Apakah grup atau bisukan penelpon tidak dikenal atau kontak diblokir. Jadi berhenti menerima panggilan pesan pembaharuan status dari kontak yang dipilih misalnya gitu kan. Atau bisukan penelpon yang tidak dikenal. Cegah panggilan. Untuk semua teman-teman yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, sudah capek ya, diteror setiap saat, dikirimin chat-chat WhatsApp, ditelepon setiap hari, di email setiap hari. Ini kan mengganggu proses Anda buat ke depannya. Anda yang seharusnya bisa bekerja dengan tenang, akhirnya nggak bisa. Anda diganggu setiap hari dengan katanya begini, disampaikannya begini, aset mau ditarik, rumah mau diambil, mau mendatangkan orang, koordinasi dengan RT RW, mencegat di jalan, mendatangi kita dengan polisi dan segala macam, banyak lagi drama-drama yang diciptakan gitu loh. Sehingga kita yang seharusnya bekerja dengan tenang, dapat mengumpulkan uang, dapat mencicil hutang kita atau melunasi hutang kita, jadi nggak bisa dan jadi terganggu. Ini akibat apa? Akibat kita setiap hari dihantam dengan chat-chat WhatsApp dan gambar-gambar yang aneh-aneh dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Kalau misalnya nomor ini masih menyebutkan aplikasi, kita masih tahu. Kita masih bisa mentelaah ini pinjolnya dari mana. Yang ini mereka tidak menyebutkan nama aplikasi sendiri gitu loh. Mereka tidak menyebutkan mereka dari mana, perwakilan aplikasi apa. Ini yang membuat membingungkan. Nah, kebetulan teman-teman semuanya, saya mau mengajarkan Anda cara men-setting WhatsApp. Ini wajib Anda lakukan. Karena kebanyakan orang saya sampaikan, kalau Anda sudah tahu sumber masalah, ada di telepon, ada di WhatsApp, ada di email. Teleponnya, kartunya diganti, WhatsApp-nya dihapus, emailnya diganti. Tapi kebanyakan orang sulit untuk hal ini. Pertama, Bang, ini nomor sangat penting banget, Bang. Kalau saya ganti, takutnya ini malah memutus rezeki. Oke, jadi dia si malakama ini. Kalau dia ganti, rezeki dia terputus. Tidak dia ganti, dia dihantu-hantui. Ada nggak sih cara untuk memblok nomor baru aja? Tapi jangan lupa juga teman-teman semuanya, ini ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Positifnya mungkin Anda akan terhindar dari ancaman-ancaman nomor baru yang dilontarkan oleh debt collector pinjol. Ini sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya, takutnya nanti ada teman-teman Anda yang memakai nomor baru juga, dia mencoba menghubungi Anda baik di telepon maupun di WhatsApp, itu akan ikut terblok. Itu sisi negatifnya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Tapi teman-teman boleh coba dulu. Dan ini demi kebaikan Anda juga, supaya bisa fokus buat ke depannya, bekerja, kumpulkan uang untuk menyelesaikan hutang piutangnya. Untuk settingannya yang harus teman-teman lakukan, saya mau ngajak Anda untuk pindah ke dalam settingan WhatsApp dulu. Buat teman-teman semuanya, jadi di sini saya ajarin Anda cara men-setting supaya WhatsApp Anda itu tidak bisa di-chat-chat oleh nomor baru ya. Pertama mungkin Anda bisa masuk dulu ke aplikasi WhatsApp-nya. Habis itu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Habis itu klik pengaturan. Di sini mungkin Anda akan melihat ya seperti biasa lah ya, Anda akan melihat akun privasi, avatar, daftar chat, notifikasi, penyimpanan, data, aksesibilitas, bahasa aplikasi, bantuan, undang teman, dan pembaharuan aplikasi. Mungkin Anda bisa cek dulu di sini. Anda bisa klik soal privasi. Di sini Anda akan nampak nanti terakhir dilihat online. Mungkin Anda bisa matikan aja ya.
Habis itu kalau foto profil terserah lah, Anda mau perlihatkan ke semua orang atau hanya kontak Anda saja. Ya mungkin kalau saya pribadi sih lebih baik ke kontak kita aja ya. Habis itu tentang kita, tautan, laporan baca kalau bisa kita matikan ya teman-teman semuanya. Jadi ketika kita nantinya masuk chat-chat baru dari DC Pinjol, dia nggak melihat tuh bahwasanya kita checklist birunya itu kita nampak gitu loh ya kan, centang biru 2-nya itu nampak gitu loh. Jadi kita matikan aja laporan baca. Habis itu timer pesan the pool nggak usah lah ya. Habis itu di sini ada grup. Kalau grup itu kembali ke Anda aja. Yang paling terpenting adalah Anda masuk kepada yang seperti yang saya sampaikan tadi di lanjutan. Jadi Anda dari sini, Anda scroll paling bawah, ada di sini 2, pemeriksaan privasi sama lanjutan. Anda klik lanjutan. Di dalam lanjutan nanti Anda akan mendapatkan ada 3 pilihan di sini. Blokir pesan dari akun tak dikenal. Ya, mungkin kalau Anda tidak pengen tuh mendapatkan pesan dari akun-akun tidak dikenal atau nomor-nomor baru, nomor pinjol dan segala macam, Anda bisa aktifkan ini. Habis itu di sini Anda juga bisa lindungi alamat IP ya dalam panggilan. Jadi supaya mencegah jangan sampai sepanjang kita berteleponan dengan orang bisa mengotak-atik semuanya. Oke, jadi kita bisa aktifkan juga di sini. Kalau misalnya nonaktif pratinjau tautan ini Anda juga membutuhkan untuk melindungi alamat IP Anda agar tidak terdeteksi oleh situs web, Anda juga bisa aktifkan. Dengan begitu, dengan Anda mengaktifkan 3 pengaturan ini, itu Anda bisa membatasi diri dari yang namanya nomor-nomor baru dari debt collector. Ini saya sediakan gratis buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya Anda tuh, Bang, saya sering kali ini Bang, saya mendapatkan nomor-nomor baru, pesan baru dan segala macam. Kayak mana nih Bang? Memblok dan memblokirnya. Nah, ini Anda bisa pakai pengaturan ini. 3 pengaturan ini yang wajib Anda lakukan di WhatsApp kalau Anda saat ini telat bayar atau saat ini menyatakan belum bisa membayar atau belum mampu membayar. Mungkin aturan ini menjadi alternatif yang paling tepat untuk membatasi nomor-nomor baru nantinya yang akan menghubungi Anda gitu loh. Supaya Anda jangan baper, supaya pemikiran Anda jangan sampai mengarah ke mana-mana. Ya, gitu ya teman-teman semuanya. Nanti silakan teman-teman disetting aja. Tadi sudah saya jelaskan ya. Mulai dari sini mungkin kita masuk dulu ke sini, habis itu privasi. Privasi kita jangan lupa laporan baca ini penting juga ya untuk kita matikan ya. Jangan dihidupkan. Habis itu di sini baru kita ambil lanjutan. Oke, di dalam lanjutan inilah dia letaknya, nanti teman-teman silahkan disetting masing-masingnya. Insya Allah kedepannya nomor-nomor baru yang melakukan penekanan dan segala macam itu tidak akan masuk lagi ke handphone Anda. Dan habis itu IP dalam panggilan Anda itu bisa dilindungi. Ya, oke ya teman-teman ya. Silahkan dibuktikan dan dipraktek. Setelah itu teman-teman semuanya, setelah kita masuk di lanjutan, kita mungkin bisa masuk ke pemeriksaan privasi juga. Pemeriksaan privasi ini juga penting teman-teman semuanya. Di sini kita bisa pilih siapa yang bisa menghubungi Anda. Mungkin Anda bisa pilih di sini. Apakah grup atau bisukan penelpon tidak dikenal atau kontak diblokir. Jadi berhenti menerima panggilan pesan pembaharuan status dari kontak yang dipilih misalnya gitu kan. Atau bisukan penelpon yang tidak dikenal. Cegah panggilan dari nomor tidak dikenal. Ini juga bisa teman-teman semuanya. Jadi untuk melindungi privasi Anda masuk ke sini. Di sini juga banyak pilihan dan di sini juga kendalikan foto profil. Juga bisa nih. Ya, jadi foto profil, siapa yang dapat melihat foto profil dan segala macam, terakhir online dan segala macam, ini juga bisa. Ya, jadi teman-teman tinggal setting aja di sini. Sebenarnya WhatsApp ini sudah lengkap ya. Tinggal Anda setting aja untuk lebih mengendalikan pemikiran Anda, lebih mengendalikan diri Anda supaya jangan terhanyut dengan rasa takut. Jangan lupa juga cadangkan ya. Cadangkan di sini agar tidak seorang pun termasuk Google atau WhatsApp dapat mengaksesnya. Jadi supaya lebih privasi lagi. Habis itu tambahkan di sini perlindungan ekstra. Mungkin verifikasi 2 langkah, email pemulihan dan segala macam supaya WhatsApp Anda jangan sampai dibobol. Nah, kurang lebih begitulah teman-teman semuanya. Jadi 2 aturan ini, lanjutan dan pemeriksaan privasi itu wajib teman-teman lakukan. Dan habis itu jangan lupa juga untuk dimatikan laporan baca. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Jadi 2 hal itu harus Anda
setting di WhatsApp Anda supaya Anda terhindar dari pesan-pesan yang tidak mengenakan hati kita, yang selalu dipakai nomor baru, selalu memakai nomor sistem yang segala macam. Yang jelas mereka hanya mampu mengancam dan menekan gitu loh. Setelah itu mereka akan cabut dan begitu aja, dan kita tertinggal dengan pemikiran yang kacau. Makanya penting buat teman-teman semuanya, tadi dari settingan itu kan bisa kita memblok panggilan tidak dikenal, memblok pesan-pesan yang tidak dikenal, menyelamatkan IP kita dari penyadapan dan segala macam. Habis itu ada juga tentang pengaturan pemeriksaan privasi. Privasi ini yang mana-mana aja nih, yang bisa dilihat orang banyak dan yang mana yang tidak bisa dilihat orang banyak, hanya diperuntukkan untuk. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa menghapus WhatsApp, mungkin settingan ini wajib Anda lakukan gitu loh. Ya, jadi biar Anda bisa mengkontrol nomor-nomor baru yang masuk ke dalam handphone Anda untuk melakukan pesan chat. Jadi dia itu lebih tidak tertara dulu gitu loh, atau diblok langsung oleh WhatsApp kalau WhatsApp mengindikasi bahwasannya ini akan terjadi spam dan segala macam gitu. Jadi WhatsApp bisa memblok. Jadi WhatsApp itu sebenarnya sudah hebat sekarang gitu loh. Sudah mantap banget settingannya. Tinggal bagi dari Anda aja untuk mempraktekkan hal itu. Ya teman-teman semuanya, silahkan Anda buktikan, silahkan Anda praktekkan. Insya Allah akan baik-baik saja. Jangan lupa juga untuk terus bekerja dan berusaha supaya Anda bisa mengumpulkan uang. Nanti uang Anda sudah terkumpul, negosiasilah pelan-pelan sama debt collector. Negosiasilah pelan-pelan bersama si pinjolnya. Mudah-mudahan mereka mau seperti yang disampaikan oleh Afi juga. Nanti kalau misalnya mereka tidak mau, kan Anda juga bisa hubungi Afi langsung tuh di 150 505 ya. 150505 itu jendela Afi. Afi menyampaikan di semua media bahwasanya Afi siap untuk menjembatani permasalahan ini dan untuk membantu Anda untuk menegosiasi. Nah, kebetulan kesempatan itu ada, ya kenapa tidak? Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.